Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Putra Arvin dengan NIM 2023 31125. Dan teman saya ada Bakhtiar Yusuf dengan NIM 2023 31196 dan M. Rifki Patoni dengan NIM 2023 3119. Kali ini kami akan mempresentasikan matematika diskrit dengan subbab yaitu graf. Jadi bisa dilihat pada layar ini, graf adalah struktur yang digunakan untuk mempresentasikan objek. Objek apa? Yaitu objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi secara sederhananya, graf dapat dibayangkan sebagai kumpulan titik-titik atau bisa kita sebut juga simpul atau node yang dihubungkan oleh garis-garis. Garis-garis ini disebut sisi atau edge. Nah, adapun konsep penting dalam graf yang pertama yaitu derajat simpul. Derajat simpul ini adalah jumlah sisi yang terhubung dengan simpul tersebut. Jadi dalam graf tak berarah, derajat simpul selalu genap. Lalu yang kedua adalah jalur. Jalur adalah urutan sisi yang terhubung, yang dimana tidak ada simpul yang muncul dua kali. Lalu yang ketiga itu adalah sirkuit. Sirkuit adalah jalur tertutup, di mana simpul awal dan akhir adalah sama. Lalu yang keempat ada pohon, ialah graf yang tak berarah yang terhubung, di mana tidak ada sirkuit. Lalu yang terakhir adalah komponen. Komponen pada graf adalah subgraf terbesar yang terhubung. Lalu jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf tak berarah. Sisi pada graf tak berarah tidak memiliki arah. Yang artinya jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka B juga terhubung dengan simpul A. Lalu yang kedua graf berarah. Nah, sisi pada graf berarah memiliki arah. Artinya jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka B tidak harus terhubung dengan simpul A. Ke bawah dong. Nah, lalu graf yang terakhir yaitu graf berbobot. Nah, setiap sisi pada graf berbobot memiliki nilai yang disebut bobot. Nah, bobot ini dapat mempresentasikan jarak, biaya, atau nilai lain yang tepat. Lalu ada graf isomorfik. Apa tuh? Isomorfik jika mereka memiliki struktur yang sama meskipun gambarannya mungkin berbeda. Jadi secara formal, graf G1 dan graf G2 dapat dikatakan isomorfik jika terdapat pemetaan satu-satu, atau bisa kita sebut juga dengan isomorfisme antara himpunan simpul G1 dan G2 serta antara himpunan sisi G1 dan sisi G2 yang memenuhi syarat berikut. Itu hubungan antar simpul terjaga, yaitu dua simpul U dan V terhubung di G1 atau memiliki sisi yang menghubungkan jika dan hanya jika image dari U dan V di G2 juga terhubung. Jadi dengan kata lain, meskipun susunan atau posisi simpul dalam gambar kedua graf berbeda, tapi hubungan antar simpul atau tetangga antar simpul tetap terjaga setelah dipetakan. Nah, misalkan G1 memiliki simpul A yang terhubung dengan simpul B, maka setelah dipetakannya ke G2 dengan isomorfisme tadi, image dari A di G2 harus terhubung dengan image dari B di G2. Bawah. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang graf isomorfik, itu yang pertama jumlah simpul pada kedua graf harus pasti sama. Lalu yang kedua jumlah sisi pada kedua graf juga harus sama, dan derajat setiap simpul atau jumlah sisi yang terhubung pada kedua graf harus sesuai setelah dipetakan. Sekian dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal pertama. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Di sini terdapat dua graf. Graf pertama yang sebelah kiri terdapat simpul ABCD EFGH dengan sisi AE, BE, EF, DH, EF, FG, GH, AD, dan BF. Terus graf kedua sebelah kanan terdapat simpul PQ, RS, TU, VW
yaitu sisi PT, QT, RV, SW, TW, UV, VW, PS, QU. Nah, dari analisis sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kedua graf tersebut isomorfik karena terdapat korespondensi satu ke satu antar simpul-simpul yang mempertahankan kebertetanggaan. Ya, misalnya simpul E pada graf pertama dipetakan ke simpul S pada graf kedua. H ke T, C ke R, A ke P, P ke Q, F ke U, G ke V, D ke W. Nah, di sini ada grafik isomorfisme yang menunjukkan bahwa struktur kedua graf tersebut sama meskipun nama simpulnya berbeda. Ini contoh graf. Ini ada bentuk grafiknya. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya latihan kedua yaitu gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Seperti yang kita ketahui tadi, graf isomorfik merupakan graf dengan bentukan yang sama tetapi gambar yang berbeda. Di sini kita mempunyai jawaban. Di sini kan bentuk